kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Pascalia Inggris Idaleva. Saya Indrani Rupiah. Dan saya Irene Danetlia Umar. Selamat menyaksikan. Oke, baik. 1A, perbedaan utama gerak satu dimensi dan dua dimensi. Jadi perbedaan utama gerak satu dimensi dan dua dimensi adalah jumlah arah yang dapat ditempuh oleh objek dan cara menjelaskan posisi kecepatan dan percepatannya, yaitu di mana gerak satu dimensi terjadi dalam satu arah, sedangkan gerak dua dimensi terjadi dalam dua arah. Baik, untuk nomor 1B, gerak keluar adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya, gerak planet yang melintasi matahari tata surya dan kendaraan yang berjalan seperti motor dan mobil. Baik, untuk poin bagian C, kecepatan vertikal berubah warna karena adanya percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat ke bawah, dan kecepatan horizontal tetap karena ada gaya eksternal yang bekerja pada komponen horizontal kecepatan. Baik, untuk nomor 2 sudah diketahui bahwa sudut elevasi atau θ sama dengan 30 derajat, ketinggian bukit sama dengan 20 meter, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ditanyakan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Oke, gerak vertikal bola dapat kita anggap sebagai gerak jatuh bebas. Maka kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Di sini sudah diketahui bahwa H sama dengan 20 meter, maka 20 meter sama dengan setengah kali 10 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. Nah, karena ditanyakan T kuadrat, maka pindah ruas T kuadrat sama dengan 20 meter per setengah kali 10 meter per sekon kuadrat. Setengah kali 10 sama dengan 5, maka 20 meter kali 5 meter sama dengan 20 meter dibagi 5 meter sama dengan 4, maka T kuadrat sama dengan 4 sekon kuadrat. Maka T-nya sama dengan 2 sekon. Yang pada poin B itu ditanyakan jarak horizontal yang ditempuh bola atau X. Untuk menghitung jarak horizontal, kita perlu mencari kecepatan awal horizontal atau Vx terlebih dahulu. Dengan persamaan Vx sama dengan V0 dikali dengan cos θ. Yang ini. Kemudian kita perlu mengetahui kecepatan awal total atau V0. Namun kita bisa mencari komponen kecepatan vertikal awal atau Vy menggunakan persamaan H sama dengan Vy dikali T dikurangi dengan 1/2 dikali dengan K Y dikali dengan T kuadrat. Nah, hanya kalikan 20 meter, jadi masuk ke sini H ini 20 meter sama dengan Vy dikali T 2 sekon dikurangi 1/2 G 10 per meter 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan T dikuadratkan, T-nya tadi kan 2 sekon dikuadratkan jadi 2 sekon kuadrat 2 sekon dikuadratkan, kemudian 20 meter sama dengan 2 ini dikali dengan Vy dikurangi dengan 20 meter. Nah, 20 meter yang di sini dipendaruaskan ke sini sehingga menjadi 40 meter. Jadi 40 meter sama dengan 2 Vy. Nah, Vy-nya itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, selanjutnya V0. V0-nya itu adalah rumusnya adalah Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, V0 kuadrat sama dengan V0 dikali dengan cos 30 derajat ditambah dengan 20 meter per sekon kuadratkan. Jadi 0,25 dikali dengan V0 kuadrat sama dengan 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. V0 kuadrat sama dengan 1600 meter per sekon kuadrat. Nah, ini V0-nya adalah 40 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari Vx. Vx-nya itu ini menggunakan rumus V0 dikali dengan cos 30 derajat. Vx-nya adalah 40 meter per sekon dikali dengan cos 30 derajat. Dan kita mendapatkan hasil 34,64 meter per sekon. Nah, yang terakhir yang kita cari dari tadi itu adalah X. X sama dengan Vx dikali dengan T. Vx yang ini dikalikan dengan T yang di A, jadinya 36,64 meter per sekon dikali dengan 2 sekon, dan kita mendapatkan hasil X sama dengan 69,28. Jadi di bagian C itu kita mencari komponen kecepatan bola saat mencapai tanah, yaitu V sama dengan Vy0 kurang G kali T sama dengan 20 meter per sekon kurang 10 meter per sekon kali 2 sekon. Sehingga setelah proses penjumlahan, hasil V0 sama dengan 0 meter per sekon. Jadi komponen kecepatan vertikal bola saat mencapai tanah adalah 0 meter per sekon.
Nah, di soal itu kita disuruh membuat ini lintasan sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut 45 derajat terhadap horizontal. Nah, bisa seperti ini. Kemudian, lintasan peluru yang ditembakkan yang sudut 45 derajat terhadap horizontal, sudut ini memberikan jarak tempuh horizontal maksimum untuk kecepatan awal yang sama. Kemudian, kita juga disuruh membuat garis dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. 45 derajat. Kemudian yang ini 30 derajat. Nah, lintasan peluru yang ditembakkan yang sudut 30 derajat terhadap horizontal, peluru akan mencapai ketinggian maksimum yang lebih rendah dibandingkan dengan sudut 45 derajat dan jarak tempuh horizontalnya juga lebih pendek. Yang terakhir kita disuruh membuat garis 6 yang ini sudutnya itu 60 derajat terhadap horizontal. Ini 60 derajat. Nah, lintasan peluru yang ditembakkan dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal, pelurunya akan mencapai ketinggian maksimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sudut 45 derajat, tetapi jarak tempuh horizontalnya akan lebih pendek. Selanjutnya, sudah diketahui bahwa garis lintasan sama dengan 5 meter, kecepatan sudutnya sama dengan 2 radian per second. Ditanyakan V, maka kita menggunakan rumus V sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka V sama dengan 2 radian per second dikali 5 meter. Maka V sama dengan 10 meter per second. Selanjutnya, contoh percepatan sentripetal dalam kehidupan nyata, yaitu mobil yang menikung. Saat mobil menikung, ban motor mengalami percepatan sentripetal. Ia mengarah ke pusat tikungan. Gesekan antara ban dan jalan memberikan gaya sentripetal yang diperlukan agar mobil tidak keluar dari lintasan. Itu contoh gerak parabola dalam kehidupan nyata, seperti sepak bola. Saat melakukan tendangan bebas atau tendangan jarak jauh, bola juga bergerak dalam lintasan parabola, terutama saat pemain ingin menghindari pagar milik lawan. Pemain harus memilih sudut tendang yang cepat, tergantung jarak dan tujuan, misalnya sekitar 30 derajat hingga 45 derajat, agar bola melewati pemain lawan dan meluncur menuju gawang. Pemain juga perlu mengatur kekuatan tendangan. Terlalu kuat bisa melewati gawang, sedangkan tendangan terlalu lemah bisa ditangkap kiper dengan